Ini MCK-nya sudah cantik sekali ya, kelihatannya tuh. Catnya cat hijau juga. Ya, kita coba. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Tuh ya, airnya alirannya deras sekali dan bening ya. Ini udah terpasang kloset, ya udah di keramik juga lantainya, udah dicat juga. Ya, ini keran-kerannya juga ya yang ada di dalam ruangan tuh. Alhamdulillah ini sudah terlihat rumah-rumah warga di sini ya. Artinya kita sudah masuk ke perkampungan Kampung Paki Sukalangu. Nah, di sini kita akan jumpai juga berupa kandang domba ya, kandang kambing. Ya, ini kandang kambing milik Pak Ustadz Rais ya. Karena beliau ini di sampingnya mengajar di Majelis Taklim Thoriqul Ilmi, beliau juga punya peliharaan kambing juga tuh. Ini kandangnya, dan saya rasa ini kambingnya lagi digembala karena tidak ada di kandang ya sahabat. Tuh ya, cukup besar juga. Kalau tidak salah ini sahabat, jumlah kambingnya ada 11 ya kalau tidak salah. Dan ini juga bukan kambingnya milik Pak Ustadz Rais sendiri, melainkan ini kambing-kambing milik orang lain yang dititipkan kepada Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz yang ngurusnya. Nah, nanti hasilnya dibagi dua gitu ya. Jadi ini kegiatan Pak Ustadz Rais di samping mengajar juga sebagai penggembala domba atau kambing. Ya, mudah-mudahan ini sore ini Pak Ustadz Rais ada di rumah gitu ya sahabat. Saya akan berkunjung menuju ke majelis taklimnya dulu ya. Ini juga saya sudah tidak sabar, penasaran juga ingin melihat bagaimana hasil bangunan MCK di Majelis Taklim Thoriqul Ilmi ini. Karena terakhir ini dapat titipan dari keluarga besar Tuan Abdullah bin Haji Muhammad Saleh beserta yang lainnya juga, keluarga besarnya yang menitipkan rezekinya untuk dialokasikan digunakan membuat MCK di sini. Tuh, awas, hati-hati, di sini ada lubang ya. Ya, ini lubangnya besar sekali, lubang dari bekas galian tanah ya, yang digunakan kemarin-kemarin untuk membuat ini majelis. Wah, ini kalau kita mengingat ke awal waktu pertama saya berkunjung ke sini sahabat ya, Majelis Taklim Thoriqul Ilmi ini sangat memprihatinkan sekali ya. Jadi tidak tega sekali melihatnya karena kondisinya dulu mah ini sahabat, Majelis Taklim Thoriqul Ilmi ini berbentuk panggung ya, yang mana bahan-bahannya juga hanya terbuat menggunakan bahan kayu dan juga anyaman bambu gitu ya. Terus juga ditambah memang kondisinya sudah rapuh dan sudah reot, hampir ambruk ya. Tapi alhamdulillah kita bisa lihat sendiri ya sahabat, di hadapan kita inilah bentuk sekarang Majelis Taklim Thoriqul Ilmi. Masya Allah tabarakallah, ini sudah luar biasa sekali bagusnya ya. Tuh, ini catnya juga cat hijau ya. Alhamdulillah ini juga berkat dari para donatur-donatur kita ya, donatur dari Malaysia, terus juga dari Singapura kebanyakannya ya, alhamdulillah. Sehingga bangunan Majelis Taklim Thoriqul Ilmi ini ya bukan hanya berdiri, namun melainkan juga ini sudah hampir komplit juga ya untuk fasilitasnya. Termasuk juga MCK di sini nih sahabat ya. Tuh, alhamdulillah. Ini MCK-nya sudah cantik sekali ya, kelihatannya tuh. Catnya cat hijau juga. Nah, ini kerannya, tempat berwudu ya. Nah, ini saya penasaran nih, ingin nyobain.
Ini saya belum jumpa sama Pak Ustadz Raisnya, tapi udah ngelatrak duluan ya sahabat. Ya kita coba. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Tuh ya, airnya alirannya deras sekali dan bening ya airnya sahabat. Masya Allah. Ini ada 2 keran di sini. Ya, ini disediakan untuk berwudu. Tuh ya. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi ini sudah mengalir air dari dalam keran untuk berwudu ya. Baik untuk para adik-adik kita, anak-anak kita yang belajar mengaji di sini, maupun untuk orang-orang tua juga ya, karena majelis ini juga bukan hanya sekedar digunakan untuk anak-anak saja, melainkan juga orang tua. Nanti ini sahabat, kalau kata Pak Ustadz Raisma, majelis Ta'lim Thoriqul Ilmi juga ini kalau bulan Ramadan ya, bulan puasa ini digunakan untuk kegiatan ibadah sholat taraweh juga di sini gitu ya. Nah, ini kita akan melihat ruangan toiletnya. Subhanallah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini udah terpasang kloset ya, udah di keramik juga lantainya, udah dicat juga. Ya, ini keran-kerannya juga ya yang ada di dalam ruangan tuh. Alhamdulillah, airnya deras sekali ya sahabat. Satu lagi, wow, luar biasa ya. Jadi kalau untuk air ini tidak akan kekurangan lagi ya, baik air untuk BAB ya, buang air besar ya, buang air kecil, maupun untuk berwudu yang ada di depan sana. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Ya, ini pintunya juga baru ya. Tuh. Alhamdulillah. Oke, sahabat, dari sini kita akan jumpai Pak Ustadz Raisnya. Mudah-mudahan ada di rumah ya. Ini biasanya kalau Pak Ustadz Rais, kalau kambingnya tidak ada di kandang, biasanya Pak Ustadz akan ada di perkebunan gitu ya, menggembala kambing. Tapi biasanya bergantian gitu sama putranya gitu ya. Ya, dan ini kesini sahabat adalah ruangan majelisnya ya. Nah, ini ruangan majelis taklimnya di sini. Nah, alhamdulillah ini kita bisa lihat ya, untuk bangunan majelis taklim Thoriqul Ilmi yang sekarang nih sahabat. Ya, ini bendernya. Tuh. Jadi kenapa ini Pak Ustadz Rais menggunakan cat hijau dari bangunan majelis taklim sampai ke bangunan MCK-nya, karena kalau kata Pak Ustadz Raisma kemarin itu katanya ingin disamakan warnanya itu sama warna bendernya tuh, karena warna bendernya ini hijau, jadi sengaja ini warna bangunan majelis taklimnya juga dikasih warna hijau gitu ya. Alhamdulillah. Nah, nanti kita akan lihat juga ke bagian ruangannya, karena kemarin juga alhamdulillah ini dari sebagian donatur kita sahabat, banyak juga yang ikut menyumbang juga di sini berupa karpet ya. Itu dari Ibu Lia Juanda, warga Purwakarta, Jawa Barat, kemarin menyumbangkan karpet dan juga rak untuk menyimpan Al-Qur'an. Terus juga kipas anginnya juga alhamdulillah ya. Terus juga ada yang menitipkan, yang mewakafkan Al-Quran juga alhamdulillah, itu kalau tidak salah dari warga Malaysia juga ada ya, alhamdulillah ya. Dan ini sudah masuk waktu asar ya, terdengar suara azan di perkampungan ini sahabat, artinya ini sudah waktunya asar. Dan saya ingin mengucapkan untuk semua sahabat-sahabat di sana selamat menjalankan ibadah sholat asar juga. Ini saya lagi nunggu Pak Ustadz Raisnya ya. Nah, ini dia Pak Ustadz Rais
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Aduh, wabarakatuh. alhamdulillah. Sehat Pak Bay? Alhamdulillah sehat walafiat Pak Ustad. Pak Ustad gimana kabarnya? Alhamdulillah agak pilek-pilek Agak ini pilek-pilek ya? karena musim hujan kali ya cuaca. Iya, jadi lagi pilek ini ya? Iya, lagi pilek kurang sehat lah. Iya, mudah-mudahan cepat sehat lagi ya Pak Ustad ya. Amin, amin, amin. Kabar keluarga gimana? Sehat Pak Ustad? Alhamdulillah pada sehat. Alhamdulillah ya. Cuman saya doang yang agak pilek. Terus ini saya lihat tadi jalan belakang Pak Ustad, kambing-kambingnya nggak ada di kandang, lagi digembala sama siapa? Sama ini saudara tuh. Oh. Yang biasa nyelangin. Oh, yang biasa nyelangin, yang biasa aplusan ya. Ya, plusan gantian. Ya Pak Ustadz, ini saya sore ini kebetulan sambil lewat ke kampung ini, saya sengaja ini pengen mampir lagi ke tempat kediamannya Pak Ustadz, sekaligus ini saya pengen tahu juga kabar bangunan Majelis Taklim Thoriqul Ilmi ya Pak Ustadz. Nah itu saya juga tadi habis keliling juga, dan saya lihat itu untuk MCK-nya sudah beres ya Pak Ustadz. Alhamdulillah beres. Walaupun cuman paling 95% lah mungkin. 95%. Karena catnya nggak bisa di ini kemarin karena hujan terus gitu. Oh gitu. Jadi yang belum diberesin apa cat? Cat doang ya. Cat doang. Sebelah pinggir sebenarnya luar lah. Tapi bahan catnya ada? Ada sedikit lagi. Oh sedikit lagi ya. Karena memang cuacanya aja yang kurang mendukung sehingga ditunda dulu gitu. Iya, tunda. Pak Ustadz, kita lihat-lihat lagi ya ke majelis yuk. Yuk, Ya, ini sahabat Pak Ustadz Rais ya. Nah, jadi saya udah tidak asing lagi karena memang sudah sering sekali jumpa sama Pak Ustadz. Ya, beliau ini adalah pengurus ya dari Majelis Taklim Thoriqul Ilmi ini. Di samping kegiatan mengajar ya anak-anak di kampung ini, Pak Ustadz Rais juga ini biasanya mah suka menggembala domba atau kambing. Ya, saya ulang lagi nih sahabat ya karena ada Pak Ustadznya. Jadi di sini tersedia ada 2 keran ya untuk berwudu ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah ini airnya kencang sekali ya Pak Ustadz. Ya, lumayan. Alirannya ya. Bening juga ya. Bening. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kata Pak Ustadz yang belum beres dicat yang mana? Di sebelah pinggir sini. Oh, dinding pinggir ya, luar. Kalau pengen sempurna ini juga belum sebetulnya karena Mana? ini Oh iya ya. basah terus nih. Jadi ini rencananya juga Belum rapih ya. mau diwarna hijau. Hijau sepotong ya, sebagian. Nanti kalau ini warna putih biar agak terang gitu. Oh iya, ke Kita sinar atasnya. lampu ya. Kalau hijau semua nanti takut kurang terang, agak gelap. Alhamdulillah. Wah, ini kalau saya lihat rapi sekali bangunannya ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah lumayan. Pak Ustadz, ini membangun MCK ini kayaknya agak lama karena memang cuacanya sering hujan gitu ya Pak Ustadz ya? Ya, faktor cuaca karena memang pas musim hujan, akhirnya kita banyak yang kerja juga paling 1 jam 2 jam berhenti lagi ya. Tunda lagi karena hujan. Dan ada yang nggak bisa dikerjain karena apa? Karena masih basah gitu. Akhirnya bikin ya makan waktu juga dan juga makan biaya juga lumayan. Lumayan ya waktunya ya. Lumayan ya. Ini Pak Ustadz sampai jadi seperti ini dari mulai membangun MCK ini ada seminggu 2 minggu? Ini saking karena musim hujan tadi ini hampir 20 hari lah. Oh 20 hari 20 ya. hari sampai ini. Wah, lama juga ya sahabat ya. Ya dikarenakan ini cuaca memang sering hujan ya, tidak henti-hentinya hujan. Jadi ini sempat terhambat juga gitu membangun MCK-nya. Tapi alhamdulillah ya sore ini kita berkunjung ke sini, wah ini sudah rapih ya. 95% udah beres, tinggal pengecatan saja. Alhamdulillah. Ini kebetulan saya masih ada catatannya nih Pak Ustadz ya, kita sebutkan dulu ya, supaya kita tidak melupakan dari jasa bantuan para donatur ya. Terutama ini yang terakhir kemarin menitipkan rezekinya untuk pembangunan MCK ya. Ini berupa uang yang diwakafkan ya. Ini dari keluarga besar, yang pertama Tuan Abdullah bin Haji Muhammad Saleh. Terus dari Tuan Sulaiman bin Haji Muhammad Saleh, Puan Asnah binti Muhammad Saleh, terus dari Tuan Zalizan bin Abbas, terus dari Nur Hayati binti Haji Kanapi,
Terus dari Puan Sulakiah binti Basri ya, itu total uangnya sebesar 20 juta dan alhamdulillah sahabat sekarang uangnya sudah jadi bangunan MCK. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan donasinya, memberikan sumbangannya untuk pembangunan MCK ini, yang insya Allah bermanfaat sekali bagi kami, bagi masyarakat kami lah, sebagian memang ya, sebagian masyarakat, khususnya yang menitipkan anak-anaknya di sini untuk belajar mengaji, dan juga ibu-ibu yang biasa melaksanakan sholat taraweh di majelis ini. Sekarang mereka juga merasa bahagia ya, sekarang merasa bahagia karena sudah terbangunnya MCK dan nanti tidak akan lebih khusyuk lah gitu, akan lebih giat katanya mau tarawehnya karena sebentar lagi kita sekarang memasuki bulan Ramadan dan mereka agak semangat gitu ya, agak semangat tarawehnya, kami akan semangat katanya sekarang insya Allah, mudah-mudahan gitu. Karena ada sumbangan ya, dari para donatur untuk membangunkan MCK. Dan biasa yang menjadi permasalahan itu di sini Pak, karena biasanya air wudhu yang nggak ada gitu katanya. Suka nggak punya wudhu, batal, nanti karena pulang jauh ya. Makanya sekarang alhamdulillah sudah disediain. Jadi mudah-mudahan kepada para donatur senantiasa diberikan kesehatan yang telah menyumbangkannya ini, dan juga senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah ya. Amin. Terima kasih kepada para donatur. Iya sahabat, jadi kata Pak Ustadz Rais ya, kita dengar sendiri katanya, jadi warga masyarakat di Kampung Paki Sukalangu ini yang biasanya ikut kalau di bulan bulan puasa ya, bulan Ramadan ya, ini karena di sini suka digunakan untuk kegiatan sholat taraweh berjamaah ya. Nah ini waktu kemarin-kemarin mas sebelum dibangunnya majelis taklim yang baru ini sangat rawan sekali ya Pak Ustadz ya, sehingga jamaahnya juga agak berkurang ya Pak Ustadz ya. Tapi alhamdulillah nih, tadi baru kita dengar dari Pak Ustadz katanya warga di sini udah semangat semua. Katanya insya Allah untuk Ramadan tahun ini nanti ya, ini katanya akan lebih banyak lagi gitu jamaahnya, karena sudah terlengkapi semua fasilitasnya, terutama ruangannya yang begitu nyaman ya. Terus juga ini ada tempat wudhunya juga ya MCK, terus juga ada ruangan toiletnya, sehingga nanti tidak menyusahkan untuk para jemaahnya gitu. Karena sebelumnya mah kata Pak Ustadz bingungnya ini di masalah air ya untuk berwudu. Jadi ketika batal ini harus pulang dulu ke rumah masing-masing ya. Sementara ya jauh juga gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang mah udah terlengkapi semua fasilitasnya, baik tempat berwudu, baik ruangan untuk ibadah sholat tarawehnya, maupun ini untuk tempat buang airnya juga sudah tersedia di sini. Alhamdulillah, dan ini semua berkat dari para donatur saudara-saudara kita yang ada di Malaysia maupun Singapura yang sudah menginfakkan, menyumbangkan rezekinya untuk Majelis Taklim Thoriqul Ilmi ini ya. Cuman paling di kala hujan mereka komplainnya paling jalan ya. Jalan. akses jalan menuju ke sini ini karena kita adanya di jalannya itu terlalu terjal gitu ya. Kadang kalau musim hujan licin. Nah termasuk anak-anak juga di kala musim hujan begini mengajinya itu suka libur, libur sendiri ya, maksudnya libur sendiri karena tidak mengaji lah. Karena apa? Di jalannya licin gitu. Jalannya suka licin. Jatuh memang anak-anak. Jadi gara-gara jalannya masih licin, jadi anak-anak yang biasa belajar ngaji juga kadang-kadang suka meliburkan diri. Karena dulu mah alhamdulillah dulu masih baik paving blocknya ya, jalan di paving block. Dulu di paving block. Nah, sekarang mah udah rusak, udah pada hilang tuh paving blocknya, maka jadi licin kembali. Dulu mah sudah pernah di paving block sana dulu ya. Nah, rame sih, walaupun hujan mereka kan nggak susah gitu jalannya, nggak terlalu licin. Boleh ditunjukin jalan yang sebelah mana Pak Ustadz yang biasanya ini untuk akses dari rumah mereka menuju ke majelis ini? Ini. Wah, ini katanya mempengaruhi juga sahabat ya. Kalau misalkan, karena ini kata Pak Ustadz katanya sekarang ini paving blocknya sudah rusak. Ini juga. Ini juga ya. Nah, puing paving blocknya dulu ini sudah dulu ke sini, ini kan nanjak nih jalannya. Kalau dari sana kan turun nih. Ini dulu itu masjid paving block 1 meter. Dulunya ini ada paving block sini ya? Ya, dulunya ada paving block. Sekarang udah pada rusak. Ya, karena
majlisnya juga udah rusak mungkin ya kan, paping bloknya juga Iya, udah ini rusak. sisa-sisanya nih sahabat ya. Dulu mah ini akses jalan menuju ke Majelis Taklim Thoriqul Ilmi ini ada paping bloknya, sekarang udah pada hancur dan ini kembali lagi jadi tanah lagi jalannya tuh. Ya. Jadi ketika terguyur hujan seperti ini akan licin gitu ya. Sampai ke atas sana ya Pak Ustadz? Iya, betul. Oh iya ya. Sampai ke jalan utama gitu, jangan. Oh sampai ke jalan utama ya. Oh, jadi harapannya Pak Ustadz ini nanti kalau misalkan ada rezeki pengen ngebangun jalan ini, Iya, mulai dari mana berarti? dari sini, dari depan sini sampai ke itu Ke jalan utama? ke jalan utama gitu. Oh jalan besar sana ya? Ya, sekitar 45 meter lah ke sana. Oh jadi ini ukurannya 45 meter dari majelis ke jalan utama? Iya. Iya. Nah, jalannya becek tuh. Oh. Makanya mereka. Oh iya. Oh jadi ini mempengaruhi juga katanya sahabat ya, karena memang akses jalan menuju ke majelisnya ini masih tanah begini ya, apalagi ini musim hujan jadi licin gitu ya, ini mempengaruhi anak-anak yang belajar ngaji sehingga akhirnya malas ngajinya gitu karena licin ya Pak Ustadz ya. Nah ini harapannya untuk kedepannya kalau ada rezeki kata Pak Ustadz pengen membangun jalan juga ya, pengen dipapim blok lagi supaya nanti akses jalan dari rumah-rumah yang mau pada belajar mengaji ke Majelis Taklim Thoriqul Ilmi ini tidak licin lagi gitu ya. Nah ini kita mau masuk ke ruangan majelisnya. Ada yang bocor-bocor enggak nih Pak Ustadz selama hujan begini? Ada. Oh iya ya, ada yang bocor juga. Sedikit. Tuh ini ruangan Majelis Taklim Thoriqul Ilmi nih sahabat ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi udah kelihatannya sempurna sekali ya bangunannya, ruangannya. Alhamdulillah. Nah ini adalah karpet yang diwakafkan dari Ibu Lia Juanda warga Purwakarta Jawa Barat ya. Alhamdulillah ini digunakan untuk belajar mengaji ya di sini ya, sebagai alas gitu ya atau tikarnya. Terus juga ini juga rak Quran dari beliau juga Ibu Lia Juanda. Alhamdulillah ini terpakai Ibu, terima kasih banyak ya atas bantuan rak Qurannya. Ini kipasnya udah jadi. Alhamdulillah. Oh ini kipasnya nih ya. Alhamdulillah ini kipas besar ya. Ini juga diwakafkan dari Ibu Lia Juanda warga Purwakarta Jawa Barat juga. Alhamdulillah ya. Jadi ini tinggal jalan aja berarti ya Pak Ustadz ya? Ya. Tinggal memperbaiki jalannya aja. Kalau jalannya udah baik, udah dipaping blok lagi, wah udah akan lebih nyaman lagi ya Pak Ustadz ya. Ibu-ibu akan semangat katanya, itu semangat titipan ibu-ibu ya yang mau main gitu. Tinggal jalan aja katanya Pak Ustadz, itu jalannya dibenerin. Iya ya. Paping blok lagi kayak dulu gitu. Mudah-mudahan kedepannya ada rezeki ya Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan ya. Iya. Mudah-mudahan. Saya insya Allah kalau ada rezeki, insya Allah saya bangun sebelum puasa ini. Sebelum puasa ya. Mudah-mudahan pakai bulan. Mudah-mudahan sebelum puasa ada rezekinya. Amin. Ya sehingga nanti masuknya bulan puasa Ramadan ini sudah jadi udah beres jalannya Pak Ustadz ya. Iya. Ya udah Pak Ustadz kalau gitu Mas saya juga udah nggak penasaran lagi ya. Alhamdulillah ini juga sekaligus untuk kabar saudara-saudara kita juga ya, karena penasaran juga katanya bagaimana kabar bangunan Majelis Taklim Thoriqul Ilmi ya, terutama bagian MCK-nya. Alhamdulillah tadi kita udah sama-sama jenguk ya. Nah, udah beres 90%, tinggal pengecetan aja ya. Gitu. Ya, ini artinya Pak Ustadz ya untuk Majelis Taklim ruangannya termasuk MCK juga alhamdulillah ya, tinggal pakai ya. Yang belumnya ini sahabat ya, kita doakan juga mudah-mudahan kedepannya ada rezeki sehingga nanti untuk akses jalan dari rumah-rumah warga menuju ke Majelis Taklim ini
nanti akan lebih nyaman lagi gitu ya, sehingga para jamaah yang mengikuti kegiatan sholat taraweh akan lebih banyak ke sini. Amin, mudah-mudahan ya. Ya Pak Ustadz, kalau gitu mah ini mohon maaf saya juga nggak bisa lama-lama ya. Saya juga udah nggak penasaran lagi. Terima kasih Pak Ustadz udah mengantar saya keliling tadi ya. Ini doa saya juga buat Pak Ustadz, mudah-mudahan cepat sembuh pileknya ya. Amin, amin. Ya. Nanti sampaikan salam saya buat keluarga juga ya. Saya pamit ya Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah tadi sahabat ya, perjumpaan saya dengan Pak Ustadz Rais. Ya ini pengurus pengajar di Majelis Taklim Thoriqul Ilmi. Alhamdulillah kita juga sudah sama-sama melihat dari mulai bangunan majelisnya ya, ruangannya, terus juga bangunan MCK-nya. Alhamdulillah ini sudah hampir 100% beres ya, tinggal sedikit lagi ya, tinggal pengecatan saja kata Pak Ustadz. Alhamdulillah, karena memang ini cuaca yang sering turun hujan, jadi untuk pengecatannya sering tertunda gitu ya. Nah terus juga nanti tinggal pembangunan jalannya, mudah-mudahan ada rezeki ke depannya ya. Alhamdulillah, saya sekali lagi ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh para donatur, hamba-hamba Allah yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu namanya, tapi ini tidak mengurangi rasa terima kasih banyak saya bersama Pak Ustadz Rais atas kebaikan para donatur, baik dari Singapura, dari Malaysia, dari Indonesia. Alhamdulillah, mudah-mudahan atas segala kebaikan, atas sisihan rezekinya akan mendapatkan balasan dari Allah dengan balasan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Ya ini udah mulai hujan besar lagi sahabat ya, udah besar lagi ini hujannya. Ya saya juga ini mau bergegas pulang karena waktunya juga sudah sore. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya, terima kasih kepada para viewernya channel Sahabat Ubay Pelosok. Doa saya sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezekinya dan bahagia bersama keluarganya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Untuk itu saya akhiri dan saya tutup video ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.